Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayah. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209251138. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan dilaksanakan di MTS Al-Huda Bandung pada kelas 8C dengan materi membiasakan akhlak terpuji husnudzon. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Al-Huda is the best. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini ya, alhamdulillah bersyukur karena kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sini ya. Hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Baiklah, kepada ketua kelas silahkan hari ini disiapkan untuk berdoa. Ananda Yumna silahkan. Siap gerak berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Bu Alfi mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Bu Alfi absen dulu satu persatu. Adina Kurota Ayun, Antika Dewi Zakia, Fayus Yuna, Izza Zahidatul, Lailatul Hidayah, Mia Izra'atul, Naura Qadrun Nada, Nayatus Solikah, Nikmatul Husna, Niswatul Afifah, Triani Destia, Via Ajeng, Juanita, Zidna. Alhamdulillah, hari ini lengkap nggih anak-anaknya, semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa pembelajaran hari ini. Baiklah, setelah itu silahkan anak-anak berdiri dulu. Bu Alfi mau cek ya, mau cek, silahkan berdiri. Kerapian pakaiannya, bajunya semua harus dimasukkan, semuanya harus dimasukkan, sudah rapi. Karena apa? Kalau kalian sudah rapi pakaiannya, nanti kita akan ya nyaman dalam menerima pelajaran. Setelah itu, anak-anak, bagi yang di bawah
Kalau sudah, silakan duduk kembali. Karena apa ya? Kalau kelas kita bersih ya, kalau kelas kita bersih, maka kita akan nyaman dalam menerima pembelajaran. Karena selanjutnya adalah seperti biasa, karena kita adalah anak Indonesia. Kalian cinta dengan Indonesia? Ya. Salah satu wujud kita cinta kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia yang berjudul Garuda Pancasila. Sudah siap semuanya, nggih? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, di sini siapa yang ingin sukses? Semuanya ingin sukses ya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi orang yang sukses? Ada yang tahu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang sukses? Iya, bagaimana? Salah satu agar kita bisa menjadi orang yang sukses adalah rajin belajar. Kita harus giat belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Karena tidak ada ceritanya orang yang sukses hanya dengan bermalas-malasan ya. Untuk mewujudkan mimpi kita, kita harus rajin belajar. Semuanya di sini punya mimpi, punya cita-cita kan? Iya, cita-citanya ingin menjadi apa? Iya, guru, ada lagi dokter, pilot, iya, polisi. Salah satunya supaya kita bisa menggapai cita-cita kita yaitu dengan belajar sungguh-sungguh dan diimbangi juga dengan berdoa. Karena hanya usaha saja tanpa berdoa itu sama dengan kosong. Iya. Baiklah anak-anak. Selanjutnya ya, kita persepsi dulu pertemuan kita yang minggu lalu ya. Kita membahas tentang apa? Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang iman kepada Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Ayo angkat tangan. Siapa yang masih ingat iman kepada Rasul adalah? Ya, silakan. Iman kepada Rasul berarti yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Iya, iman kepada Rasul adalah kita dengan sepenuh hati percaya ya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu adalah pengertian dari iman kepada Rasul. Kalau iman kepada Rasul Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi itu apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Rasul Ulul Azmi itu angkat tangan. Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang bagaimana? Silakan. Ada yang masih ingat? Iya, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang yang diberikan kepada 5 orang Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah dakwah kepada umat muslim. Baiklah, untuk selanjutnya ya. Pada kesempatan kali ini ya, pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang membiasakan akhlak terpuji husnudzon.
Anak-anak, adakah di sini yang pernah mendengar kata husnudzon? Ada yang pernah mendengar kata husnudzon? Ada, ya. Menurut kalian, apa itu husnudzon? Apa arti dari kata husnudzon? Ayo, siapa? Berprasangka baik. Berprasangka baik. Ada lagi arti kata husnudzon. Siapa lagi? Ayo, angkat tangan. Berprasangka baik. Terus ada lagi? Silakan. Husnudzon. Iya, positive thinking, berprasangka baik, positive thinking. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih mendalam tentang arti husnudzon, ya, Bu Afi akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian akhlak terpuji husnudzon. Ya. Yang kedua, menyebutkan contoh perbuatan dari akhlak terpuji husnudzon. Yang ketiga, menyebutkan dampak positif dari akhlak terpuji husnudzon. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku sosial yang mencerminkan berperilaku husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita membahas ini tentang jauh, marilah kita ice breaking dulu supaya kita pembelajarannya lebih semangat, ya. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Namanya tepuk siku pundak tangan. Ya, kita bersama-sama ice breaking ya. Mari kita ice breaking bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya. Kita lanjut, yang pertama adalah pengertian dari husnudzon. Husnudzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Husnu yang artinya baik dan dzon yang berarti dugaan atau sangkaan. Jadi menurut istilah ya, husnudzon itu adalah pemikiran positif kita terhadap orang lain ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang berarti janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Jadi kita ya diharuskan untuk selalu memiliki prasangka atau dugaan yang baik kepada orang lain ya. Jangan pernah ada memiliki prasangka yang buruk. Dengan kata lain, husnudzon itu apa? Positive thinking. Lawannya dari husnudzon ada yang tahu? Suudzon. Suudzon itu artinya berprasangka buruk. Kita selanjutnya akan Bu Alfi putarkan video ya. Kalian silahkan diperhatikan video ini. Cahaya Ramaya dipersembahkan oleh silakan diperhatikan videonya. Belajar husnudzon dari kisah si kaya dan si miskin. Langit semakin gelap, suara petir makin kian menggelegar, pertanda akan segera turun hujan. Syukur deh, kita punya persediaan yang banyak, jadi tidak perlu repot-repot keluar beli lilin. Pasti tetangga sebelah bakal kesini. Awas saja, tidak akan aku kasih. Gerutu si kaya sambil menyalakan lilin. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang sudah tidak asing lagi bagi Tadi PPT yang ini, apakah ada pertanyaan? Penjelasan tentang husnudzon tadi. Penjelasan tentang husnudzon tadi, apakah ada pertanyaan? Dampak husnudzon itu Dampak husnudzon. Dampak positifnya tadi disebutkan ada 5, yaitu menenteramkan hati, memudahkan koordinasi dan lain sebagainya. Ya, terus
Sudah jelas semuanya. Video tadi, setelah tadi kalian menonton video, sudah ada gambaran ya tentang video tadi, sudah ada gambaran? Sudah ya. Nah, sekarang tugasnya ya, kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Sudah berisi 4 orang. Nanti akan Bu Alfi bagikan LKPD-nya. Nanti selesaikan tugas yang ada di dalam LKPD ini. Ya, sudah paham? Sudah membentuk kelompok? Silahkan membentuk kelompok. Kursinya bisa didekatkan. Tempat duduknya silahkan diatur per kelompoknya. Sudah nggih? Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Ya, ada 5 kelompok. Nanti Bu Alfi bagikan LKPD-nya diselesaikan ya. Silahkan didiskusikan tentang video tadi ya. Nanti hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan ke depan sini ya. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Ya, sekarang boleh mulai ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan. Tulis ya tadi ya, silahkan sesuai dengan video tadi, sesuai dengan videonya, jawaban kalian, ide-idenya kalian tidak apa-apa, ditulis. Sudah ya, sesuai dengan video tadi. Sudah. Soalnya yang ini 2 ini. Terus nulisnya di sini. Kesimpulannya. Kesimpulan hasil diskusi kalian apa? Anak-anak, sudah dikerjakan tadi yang LKPD-nya? Sudah selesai ya? Baiklah. Silahkan sekarang waktunya adalah untuk presentasi kelompok dari hasil musyawarah dalam kelompok kalian. Langsung saya tunjuk ya. Yang pertama presentasi di depan adalah dari kelompok Aminah. Silahkan Aminah untuk maju ke depan. Semuanya, semua maju. Bagi kelompok lain mohon diperhatikan ya. Nanti apabila ada tanggapannya lain dari kalian untuk kelompok Aminah, nanti kalian boleh menanggapinya ya. Silahkan diperhatikan kelompok Aminah dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aminah
Hikmah apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Yaitu jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon, harus ikhlas ketika membantu tetangga yang membutuhkan agar akal pikiran menjadi jernih dan terjauh dari pikiran-pikiran kotor. 2. Bagaimana cara kita agar selalu bisa membiasakan akhlak husnudzon kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghormati antar tetangga dan tidak saling mencurigai, selalu bersikap husnudzon kepada Allah SWT, menghilangkan pikiran-pikiran buruk tentang orang lain. Sudah dari kelompok Aminah sudah melakukan presentasi ya. Mungkin dari kelompok yang lainnya ada tanggapan. Apakah ada tanggapan dari hasil presentasi kelompok Aminah tadi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Dari kelompok Aisyah, ya, silakan diberikan tanggapan. Ada catatan lain, menjadi optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak mudah putus asa, dan akal pikiran menjadi jernih dan terjauh dari pikiran kotor. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak bergibah dan tabayun. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Aminah dan Aisyah. Ya, kedua-duanya jawabannya bagus. Dari Aminah tadi juga bagus ya. Tanggapannya dari Aisyah juga bagus ya. Terima kasih kepada kelompok Aminah. Silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak ya, tadi kalian sudah presentasi semuanya ke depan ya, hasil-hasilnya. Nah, sekarang kesimpulan kita ya tentang yang telah kita pelajari tadi, baik itu dari PPT maupun video tadi ya. Intinya kita jangan selalu berburuk sangka kepada orang lain. Terapkan dalam diri kita masing-masing untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain ya, karena itu akan membawa dampak yang positif ya. Selanjutnya yaitu untuk evaluasi pembelajaran kita ya, Bu Alfi akan bagikan LKPD yang mandiri atau individu. Ini dikerjakan ya. Bu Alfi kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan LKPD yang tugas mandiri atau individu. Oke?
ya. Sip. Anak-anak sudah selesai dalam mengerjakan LKPD-nya? Baiklah, sekarang silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah semua? Sudah? Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan PPT dan video ya dalam pembelajaran. Kita refleksi dulu, kita melakukan tanya jawab dulu ya. Sekarang diperhatikan, siapa tadi ya yang masih ingat, yang bisa menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan husnudzon? Silakan angkat tangan. Iya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan husnudzon? Pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang manfaat bagi yang lainnya. Iya. Baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah ada yang bisa menyebutkan ada berapa hukum dari husnudzon? Silahkan. Iya, hukum husnudzon ada berapa? Ada 3. Iya, sebutkan. 1. Wajib kepada Allah dan Rasulnya. 2. Sunnah kepada saudara muslim. 3. Jais kepada sesama manusia pada umumnya. Iya, pinter. Terima kasih. Jadi hukum husnudzon itu ada 3. Yang pertama adalah wajib, yaitu kita wajib Husnudzon kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua sunnah, yang ketiga adalah mubah ya. Baiklah, sekarang pertanyaan yang terakhir adalah siapa yang bisa menyebutkan contoh dari husnudzon? Silakan angkat tangan. Ya, sebutkan contoh dari husnudzon. Yang pertama ta'aruf, yang kedua mau melaksanakan kerjasama, yang ketiga memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang tertentu, yang keempat mau memberikan masukan atau fatwa untuk Islam, yang kelima menerima dengan lawan berbeda. Ya, pinter. Oke, bagus. Sekarang adalah mari kita simpulkan. kita bersama-sama simpulkan ya pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus memiliki sifat husnudzon Kepada siapa saja dan di mana saja ya, kita latih diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain. Jangan sampai kita memiliki perasaan suudzon, ya. Jadi dilatih. Karena apa? Husnudzon, ketika kita husnudzon kepada orang, kita memancarkan aura yang positif, ya. Dengan kita berhusnudzon, kita berarti menjalin komunikasi yang baik kepada orang lain, sehingga hubungan kita menjadi baik, pertemanan kita baik, pertetanggaan kita juga baik ya. Untuk selanjutnya ya anak-anak, jangan lupa di rumah selalu belajar, selalu giat untuk belajar, sungguh-sungguh dalam belajar ya. Dan jangan lupa juga dipelajari di rumah untuk pertemuan kita yang minggu depan, yaitu membahas tentang akhlak terpuji tawadhu. Jangan lupa dipelajari ya, dipelajari di rumah untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu akhlak terpuji tawadhu ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan kita berdoa, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Kepada ketua kelas silahkan dipersiapkan doanya, dipimpin doanya teman-temannya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak ya atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan berkahnya ya. Terima kasih, kita jumpa lagi.